Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang menjelang sore ini kita bisa melakukan kuliahan sebagai biasanya. Shalawat dan salam mari sama-sama kita berikan kepada Rasulullah SAW dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Baik kawan-kawan mahasiswa, seperti biasanya sebelum kita mulai perkuliahan, langkah baiknya kita memulai perkuliahan siang ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan belajar tentang menulis bagian metode penelitian di artikel jurnal. Nah, beberapa minggu yang lalu kita sudah bertumpus lumus mengerjakan latar belakang ataupun pengetahuan dalam sebuah artikel ilmiah. Nah, hari ini kita akan kita akan mempelajari bagaimana menulis sebuah metode penelitian pada artikel jurnal. Nah, sebelum kita lihat apa saja komponen-komponen dalam sebuah metode penelitian dalam artikel jurnal, nah sebelumnya mungkin kita coba kilas balik sebelum kita melihat apa sebenarnya komponen-komponen penting dalam sebuah metode penelitian. Apa yang harus ada? Karena kalau pada latar belakang pendahuluan, apa aja yang harus ada? Yang pertama, kondisi. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, sama halnya dengan metode penelitian. Harus ada unsur-unsur apa saja sebenarnya yang ada dalam sebuah metode penelitian. Nah, muncul kita buat kue kan? Iya. Apa saja yang harus ada? Harus ada tepung, harus ada telur, lalu apa yang dilakukan lagi? Nah, itulah dia sebuah metode sebenarnya. Jadi sama kayak Anda membuat baju, itu juga ada langkah-langkahnya. Ada metode yang harus dilakukan. Nah, sama halnya dengan metode penelitian dalam sebuah artikel jurnal. Nah, kalau kita bicara tentang metode penelitian dalam artikel jurnal, jadi yang pertama ini harus kita tahu bahwa dia adalah komponen penting. Jadi metode penelitian ini sangat penting dalam sebuah artikel jurnal. Tidak hanya sebenarnya artikel jurnal, tapi juga dalam sebuah tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi. Itu aja. Nah, karena dia adalah merupakan komponen penting, apa sebenarnya yang ada di dalam komponen penting itu? Ini dia. Rincian langkah-langkah penelitian yang dilakukan. Nah, rincian langkah-langkah sama kayak tadi kita buat kue, kan ada langkah-langkahnya. Pertama, misalnya apa yang dilakukan kalau buat kue? Telurnya dipecahkan, digabungkan ke tepung, mixer, ya kan, dikocok. Nah, sama dengan halnya dengan metode penelitian. Tujuannya apa nih kawan-kawan? Memahami dan mengevaluasi proses. Jadi kemarin kita bicara, kita sudah punya judul, ya kan? Kita sudah punya judul penelitian. Misalkan kita punya judul penelitian itu mengetahui pengaruh metode A untuk meningkatkan kemampuan
pemahaman matematis siswa. Nah, kita harus tahu apa langkah-langkah yang kita lakukan untuk melihat pengaruh daripada metode A terhadap kemampuan pemahaman matematis. Nah, makanya ini dikatakan sebagai sebuah komponen penting. Jadi, kalau kita menulis ke sebuah jurnal, maka pengelola jurnal itu cuma dua yang ada dilihat pertama ini. Di samping latar belakang tadi, dia akan melihat metode penelitian kita tuh memperlihatkan langkah-langkah. Makanya saya pernah menulis di artikel jurnal Scopus, catatan itu mohon dideskripsikan secara rinci langkah-langkah penelitian yang telah dilakukan. Nah, ini dia penting. Sama nanti judul-judul ada yang baru yang sudah ditentukan itu, tahapan itu bagaimana? Apa yang harus kita lalui? Nah, kenapa penting metode penelitian? Tadi kita bicara tentang langkah-langkah. Nah, metode penelitian itu pentingnya di sini. Pertama, transparansi metode. Kenapa dikatakan sebagai transparansi metode? Karena ini mau menunjukkan bahwa penelitian yang kita lakukan itu sudah direplikasi. Jadi akan dilakukan analisis data, dan teknik analisis data yang digunakan adalah bla bla bla. Itulah tahap pengambilan data yang perlu kita ceritakan. Dan mohon maaf Muhammad, ini yang data keliru. Kenapa keliru? Hampir ada di jurnal-jurnal tertentu, artikel-artikel tertentu, ini nggak ada muncul. Apalagi jurnal-jurnal yang belum sintang, jurnal-jurnal yang belum terakhir. Sama misalnya dalam tugas akhir apa ini, Anda harus mempertimbangkan ini. Anda misalnya mengambil data dari sekolah A, Anda memang sampaikan kami ada tugas ini, kemudian izin kami mencantumkan sekolah ini sebagai lokasi penelitian dalam tugas kami. Sampaikan, itu kode etik, itu penting. Yang kedua apa? Perlindungan kekhawatiran. Artinya apa? Untuk melindungi privasi kerahasiaan. Jadi kerahasiaan mereka yang positif-positif aja yang kita sampaikan. Meskipun pada akhirnya di latar belakang itu 3 hal itu saja. Yuk, siapa mau membantu menyimpulkan? Ya, silakan. Ya. Mungkin metode penelitian itu tadi ada Bapak penjelasan tentang transparansi metode. Setelah itu yang kedua evaluasi kualitas dan dampak penelitian. Dan komponen-komponen utamanya itu ada juga desain penelitian tadi yang sudah Bapak jelaskan. Yang kedua itu prosedur pengumpulan data dan analisis data. Baik, ada lagi? Cukup? Oke, silakan. Baik, kita hari ini membahas materi tentang metode penelitian, itu yang artinya langkah atau prosedur dalam penelitian. Nah, komponen utama jika kita membuat metode penelitian yang pertama ada desain penelitian, jadi yang mencakup jenis studi, pendekatan yang digunakan, dan alasan mengapa kita meneliti metode tersebut. Yang kedua ada prosedur pengumpulan data, yang mana kita harus menjelaskan tentang teknik sampling, instrumen pengumpulan data, dan tahapan pengambilan data. Yang ketiga yaitu kita harus membuat analisis data, yaitu mendeskripsikan metode statistik yang digunakan untuk mengolah dan menginterpretasi data tersebut. Baik, terima kasih. Baik, penting itu hari ini kita bicara tentang metode penelitian dalam sebuah artikel yang disebutkan bahwa kita yang harus kita pahami pertama adalah metode itu adalah sebuah langkah yang menggambarkan prosedur penelitian yang kita lalui, tahapan-tahapan pengambilan data dengan cara apa di dalam menulis sebuah metode penelitian. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, bagaimana kita mendeskripsikan, kita menceritakan tentang desain penelitian yang apa. Lalu yang kedua apa? Kita juga menceritakan prosedur pengumpulan data. Yang ketiga apa? Bagaimana kita menentukan teknik analisis data yang digunakan. Oke, baik, kawan-kawan kerjakan. 3 pertanyaan saja. 3 pertanyaan saja dari materi kita hari ini. Sudah ada saya kirim link ya di WA ya. Silakan dimasukkan kodenya.
Sudah semua? Sudah masuk? Belum. 657184. 657184. 657184. Sudah? Sudah muncul pertanyaan dulu kan? Sudah muncul dulu? Sudah. Masuk nggak? 67184. Sudah? Ayo, siang ini ya. Nah, 3 sudah ya. Berapa tadi? Selesai. Kalian usul yang pertama, kedua, medan, kedua. Untuk hari ini nanti sebagai tugas silahkan dikerjakan dan ini akan saya share di grup sebagai contoh, termasuk materi kita hari ini akan saya share. Silahkan coba dimulai ditulis dan minggu depan paling lama saya akan tunggu dan lihat tugas ini mandiri ya. Tugas mandiri ada, silahkan yang kerjakan. Minggu depan akan saya cek dan akan saya berikan catatan. Kemarin ini secara cukup, teman kita tidak cukup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.